Shalom dan salam sehat kepada kamu semua, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Pujian dan syukur serta hormat patutlah kita haturkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab karena kasih-Nya yang dahsyat dalam memelihara kehidupan, sehingga saudara dan saya masih boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Saya Pendeta Joni Delima kembali menjumpai saudara dalam program Renungan Pagi Penyejuk Iman. Semoga renungan ini menjadi motivasi buat saudara semua dalam menjalani kehidupan hari ini. Tema renungan hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami membutuhkan kuasa dan kasih-Mu, sebab hari-hari kami dipenuhi dengan pergumulan bahkan air mata. Kiranya firman-Mu meneguhkan iman kami dalam menghadapi pahit getirnya kehidupan dan percaya bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13-14. Demikian bunyinya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua orang pasti mengharapkan agar orang lain berbuat baik kepadanya. Hanya mereka yang abnormal yang tidak memiliki harapan yang demikian. Namun tidak semua orang senang dan bersedia melakukan perbuatan baik. Aneh memang, namun realitanya ya demikian. Mengapa bisa demikian? Banyak yang menjadi penyebab. Terlebih di tengah-tengah zaman yang serba edan seperti sekarang ini, di mana berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang muka dianggap tindakan bodoh, tindakan yang tidak populer, merugikan, dan sebagainya. Dalam realitanya seperti ini, timbul tanda tanya, bagaimana dengan orang Kristen? Apakah orang Kristen harus ikut-ikutan edan? Bacaan firman Tuhan hari ini sangat menekankan agar setiap kita rajin berbuat baik tanpa bergantung dengan keadaan dan tanpa memandang muka. Bagi Petrus, berbuat baik sebagai bagian dari hidup kekristenan untuk melakukan kebenaran menjadi sebuah keharusan sehubungan dengan tugas panggilannya di tengah-tengah dunia ini. Petrus menekankan agar setiap anak-anak Tuhan selalu jadi saluran berkat bagi dunia, bukan sebaliknya, membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Rasul Petrus mengutip apa yang ada dalam Mazmur 34 ayat 13-17, bahwa orang Kristen dipanggil hidup di jalan yang benar dan jujur, di mana Allah akan mengawasi dan memberkati kelakuan setiap orang yang hidupnya baik. Sebaliknya, Allah menentang kelakuan orang-orang yang hatinya selalu condong pada kejahatan. Memang untuk hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia ini bukanlah sesuatu yang mudah. Sering berbuat baik yang kita lakukan dinilai salah oleh orang lain. Tetapi realita yang demikian tidak boleh menyurutkan semangat orang Kristen untuk melakukan hal yang baik. Petrus mengatakan dalam ayat 14, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Mengapa berbahagia? Pertama, sebagaimana disebutkan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 8-9, dibenci dan menderita karena tidak hidup menurut cara-cara dunia, memperlihatkan bahwa kita sungguh-sungguh milik Kristus. Kedua, penderitaan dipahami sebagai cobaan, dan sebagai cobaan, maka penderitaan itu adalah sarana pembuktian akan kemurnian iman. Jikalau emas diuji kemurniannya dengan api, maka iman yang tangguh lahir dari keteguhan dan ketetapan hati yang teruji lewat pencobaan. Ketiga, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong.
tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan keempat, karena pada akhirnya orang benar akan beroleh keselamatan yang kekal. Dengan pemahaman demikian, Petrus mengingatkan jemaat agar tidak usah takut dalam berbuat baik sekalipun harus menderita. Karena itu, saya hendak menegaskan hal ini. Takutlah kepada Tuhan dengan hidup benar, sebab lebih bermartabat menderita oleh karena kebenaran dengan rajin berbuat baik, daripada menderita karena hidup dalam ketidakbenaran dengan berbuat jahat. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.